tali persaudaraan di antara kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan kita dan disehatkan keluarga kita dan juga mungkin keluarga besar SIT Islamiyah. Untuk mengawali kegiatan pada kesempatan malam hari ini, mari kita sama-sama buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah melindah ke acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Taufik. Pada beliau dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz Hizbullah, saya rada grogi, ini ada Ustadz saya di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah kepada Ustaz Muhammad Ainul Rafiq yang sudah membacakan suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita semua yang hadir dalam Zoom ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat datang kepada pembina yayasan kita, Bapak Handika Surasaiful, SHMH yang sudah hadir di room Zoom kita. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman Bapak Ibu guru ya yang baru hadir juga, yang baru bergabung karena mungkin koneksi jaringan yang agak sedikit lambat sehingga baru bisa masuk. Kita akan menginjak kepada acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan kita, pada yang terhormat Bapak Haji Sumarno, SOS, MMPD, MSI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak pembicara malam ini dalam acara halal bihalal ya. Iya, Tapi nggak pakai konsumsi ya. Di rumah masing-masing. Oh, dikirim ya konsumsinya. Baik, selanjutnya yang saya hormati teman-teman pengurus yayasan, Pak Pembina, kemudian Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah SD SMP, kemudian Dewan Keamanan Masjid, dan Kabirul Quran yang sama-sama insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saya mohon maaf suara masih belum stabil. Seyogianya Pak Pembina yang sambutannya. Ya, tetapi paling tidak saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada peningkatan di berikutnya. Kemudian pada kesempatan ini kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, dengan kegiatan halal bihalal ini insya Allah meningkatkan ukhuwah kita di antara kita terus terjalin walaupun kita tidak bisa bertatap muka pada kesempatan ini. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami, tentunya ini dapat berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih atas yang telah dilakukan walaupun dalam keadaan belajar yang menggunakan pembelajaran jarak jauh, tapi informasi dari bidang pendidikan semua berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah baik SD maupun SMP. Kemudian pada kesempatan ini saya atas nama pribadi dan keluarga tentunya mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas apa yang kami lakukan atas nama yayasan masih jauh dari baik tentunya terhadap Bapak Ibu guru. Keinginan kami tentunya akan lebih dari yang ada saat ini. Namun kemampuan dan kondisi yang ada belum maksimal kita memberikan pelayanan pada Bapak Ibu guru. Kemudian pada kesempatan ini saya berharap pada peserta halal bihalal dapat menyimak apa yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Haji Sumarno, Eksos, FPD, MSI yang sudah menyampaikan kata sambutan selaku ketua yayasan kita. Alhamdulillah, beliau sudah menyampaikan beberapa poin penting yang semoga ini menjadi penyemangat kita dalam rangka menjalin tali silaturahmi di antara keluarga besar SIT Islamiyah. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, kita akan lanjut kepada agenda yang selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan dulu silaman rohani ya, yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, oleh guru kita semuanya, Ustadz Sipul Undu LC Al-Hafiz. Ya, pada beliau dipersilahkan. Betul, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadihi ila yaumil taqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin wa ba'du. إخوة الإيمان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال في آية أخرى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Ketua Yayasan Pak Haji Sumarno yang saya muliakan dan saya banggakan, para pengurus yayasan, pengurus ada karyawan SIT Islamiyah, para guru SD, SMP yang saya muliakan dan saya banggakan. Hadirin hadirat, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbina atas limpahan karunia dan nikmatnya sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim walaupun melalui sarana Zoom ini ya dalam rangka meningkatkan ukhuwah di antara kita, persaudaraan di antara kita untuk kemudian membangun kerjasama yang baik dalam rangka memajukan negara Indonesia yang kita cintai ini maupun memajukan Islam yang kita banggakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Ada tema yang diberikan kepada saya oleh Pak Darkum bahwa tema kita adalah Idul Fitri, momentum memperbaharui semangat dan ukhuwah untuk SIT Islamiyah yang lebih berkah. Nah, itu tema yang diberikan kepada saya. Idul Fitri, momentum memperbaharui semangat dan ukhuwah untuk sekolah Islam terpadu Islamiyah yang lebih berkah. Jadi ada beberapa poin yang kita akan pelajari dan kita akan bahas bersama. Yang pertama adalah terkait dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Yang kedua adalah semangat. Yang ketiga adalah ukhuwah. Dan akhirnya adalah berkah. Poin pertama adalah bahwa sesungguhnya Ramadan ini menjanjikan kepada kita untuk mendapatkan kesucian. Sehingga sebagian orang ulama mengatakan fitrah Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian, walaupun ada yang mengatakan bahwa fitrah bermakna dia kembali makan seperti biasa, makan di siang hari. Fitrah dari kata fatur, sarapan pagi. Tapi mari kita melihat dari sisi fitrah itu adalah kesuciannya. Kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Artinya bahwa insya Allah setelah kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, disertai dengan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan, di siang hari, di malam hari, pagi hari, sore hari, subuh hari, semoga itu membawa kepada kesucian insya Allah. Tujuannya adalah kesucian hati, kesucian harta, kesucian fisik. Walaupun memang
Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada pandemi COVID-19 ini. Tetapi semoga saja nilai ibadah dan nilai pahala yang kita dapatkan itu tetap saja, walaupun memang tata caranya agak berbeda. Nah, sehingga insya Allah peluang untuk kembali kepada fitrah dan kesucian itu terbuka. Dan ini yang kita rasakan hari ini insya Allah. Hati kita menjadi lega, hati kita menjadi ringan, hati kita kemudian menjadi bahagia. Itu karena kita sudah kembali kepada kesucian. Maka sesungguhnya Ramadan itu seperti yang saya sebutkan tadi, itu mengarahkan kita untuk mendapatkan kesucian itu. Di mana letak Ramadan itu memberikan kesucian? Satu, bahwa Ramadan itu keistimewaan adalah mengampuni dosa. Dosa itulah yang menjadi pemberat. Kenapa kemudian hati menjadi selalu gelisah, rasa-rasanya berat, perasaan ini untuk melangkah, itu biasanya karena dosa. Makanya Rasul ketika telah dihapuskan dosa-dosa masa lalu yang akan datang, disebutkan dalam surat Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang telah kemudian melapangkan dadamu? Kemudian kami menghilangkan beban-beban yang ada di punggungmu. Yang dimaksudkan beban dalam punggung itu adalah dosa-dosa karena telah diampuni dosa-dosa masa lalunya. Alhamdulillah. Jadi bulan Ramadan menjanjikan pengampunan dosa. Kemudian di bulan Ramadan menjanjikan pelipat gandaan pahala. Ramadan memberikan pembelengguan setan. Apalagi kemudian ada Lailatul Qadar, di mana doa yang dipanjatkan pada malam Lailatul Qadar berdasarkan penuturan Aisyah ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, doa apa yang saya ucapkan? Rasul mengajari dia, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ada pengampunan dosa lagi di sana, ada pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kemudian Ramadan sekali lagi itu akan mampu mensucikan hati kita. Karena Allah telah memberikan beragam fasilitas kepada kita agar betul-betul dosa terhapus di bulan Ramadan. Kemudian seluruh kesalahan kita kemudian bisa hilang di bulan Ramadan. Makanya dalam sebuah hadis itu disebutkan, Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan kebaikan-kebaikan Ramadan, maka dia diharamkan kebaikan di luar Ramadan. Karena di saat Ramadan saja, di mana pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setan dibelenggu, tidak mampu mendapatkan kebaikan Ramadan. Bagaimana di luar Ramadan, di mana setan dilepas lagi, kemudian pintu neraka dibuka kembali, pintu surga ditutup kembali atau sebagian ditutup kembali, maka lebih berat untuk mendapatkan kebahagiaan di luar bulan Ramadan. Itu saya kira pertama, bahwa Ramadan menjanjikan kepada kita fitrah, sehingga kita diharapkan setelah keluar dari Ramadan ini ringan badan kita, ringan hati kita, ringan kemudian melangkah untuk melakukan kebaikan karena sudah ada pengampunan dosa dan kita sudah suci dari berbagai dosa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa sesungguhnya setiap ibadah yang kita lakukan baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu jangan difahami hanya sebagai kewajiban belaka. Itu ya. Jadi seluruh ibadah yang kita lakukan jangan difahami hanya sebatas ritual. Tetapi pahami di balik itu ada hikmah dan substansi. Maka perhatikan, di bulan Ramadan substansinya itu adalah satu. Ya, substansinya ya, kalau syariatnya sudah kita lewati. Alhamdulillah kita bisa berpuasa. Puasa itu apa? Artinya menahan lapar, dahaga dari pagi sampai sore hari. Itu jelas sudah paham kita. Tetapi substansi dari kewajiban berpuasa itu harus dipahami. Apa substansinya? Apa hikmahnya? Satu adalah selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Dimanapun kita berada, selalu merasa diawasi oleh Allah di bulan Ramadan. Maka walaupun orang itu bejat, walaupun orang itu kemudian Islamnya belum terlalu baik, tetapi ketika dia berpuasa, maka pasti mereka tidak akan mau berbuka puasa di siang hari, walaupun itu berada di tempat yang sepi atau sunyi. Gak mungkin. Dia pasti kemudian menahan diri sampai sore hari, sampai maghrib, karena dia merasa diawasi oleh Allah, tidak ada satupun tempat yang luput dari pengawasan Allah. Inilah yang paling penting. Inilah substansi Ramadan yang paling penting untuk kita kemudian sadari bersama bahwa pengawasan Allah itu selalu melekat. Sehingga insya Allah kalau ini berlaku,
setiap kepada orang yang telah berpuasa dan itu berlaku juga setelah Ramadan, maka Indonesia akan berkah dan semakin baik. Mengapa? Karena tidak berani melakukan tindakan tidak terpuji, karena selalu ada Allah mengawasinya. Insya Allah, ya tidak ada korupsi, tidak ada kemudian penyimpangan, tidak ada memakan harta orang lain, tidak melakukan pencurian dan seterusnya, karena ada Allah yang selalu mengawasinya. Ini substansi pertama. Substansi pertama. Yang kedua adalah bahwa Ramadan ini mengajari kita untuk selalu ikhlas. Selalu ikhlas. Maka poin ini saya ingin sampaikan bahwa Ramadan mengajari kita untuk selalu ikhlas dalam melakukan ibadah. Sehingga dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa seluruh ibadah yang dilakukan itu adalah untuk hambaku, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Kecuali puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi Ramadan dan puasa mengajari kita untuk selalu belajar untuk ikhlas. Untuk Allah semata. Aku berpuasa untuk Allah. Aku berpuasa untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita kemudian selalu ikhlas dalam melakukan tindakan apapun, mengharap pahala dan ridho ilahi, maka ada orang yang melihatnya ataupun tidak ada orang melihatnya. Ada orang yang menanyakan atau tidak ada orang yang menanyakannya, dia tetap semangat untuk terus melakukan aktivitas. Insya Allah kalau ini terapkan dimanapun, termasuk di SID Islamiyah, maka ada penghargaan, tidak ada penghargaan. Ada pujian, tidak ada pujian. Ada kemudian pengawasan, tidak ada pengawasan. Tidak masalah. Karena memang saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan melahirkan istiqomah. Jadi dari keikhlasan ini akan melahirkan istiqomah. Ingin terus berbuat. Karena toh dunia adalah tempat beramal. Sedangkan akhirat adalah tempat pembalasan. Latih keikhlasan. Latih keikhlasan. Insya Allah itu akan membuat kita kemudian akan selalu istiqomah dalam melakukan aktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu substansi Ramadan atau puasa yang kedua. Tadi yang pertama adalah merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua melatih kita untuk ikhlas. Dari ikhlas inilah melahirkan istiqomah insya Allah. Yang ketiga, Ramadan mengajari kita untuk disiplin. Ramadan mengajari kita untuk disiplin. Makanya coba perhatikan. Begitu azan subuh berkomandang, mau lagi makan, mau pokoknya harus berhenti makan. Maka makanan yang ada di mulut biasanya dimuntahkan apabila azan sudah berkomandang. Apalagi sekarang ini ada imsak. Imsak telah masuk, maka biasanya orang itu berhenti makan. Betapa disiplinnya orang di bulan Ramadan. Begitu juga kemudian menjelang maghrib tidak ada yang berani buka sebelum azan berkomandang. Karena memang dia yakini puasa tidak sah apabila makan atau minum sebelum masuk waktu maghrib. Lagi-lagi disiplin. Maka insya Allah, ya setelah Ramadan ini mari kita belajar untuk ikhlas. Karena Ramadan substansinya adalah mengajari kita untuk selalu disiplin. Yang keempat, substansi Ramadan itu adalah kita kemudian diajari untuk berjuang. Diajari untuk berjuang. Pejuang. Jadi pejuang sejati teman-teman. Apalagi saya juga pernah mengajar di SDIT, pernah juga mengajar di SMPIT, betapa beratnya. Tetapi itulah, insya Allah semakin berat tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kita, ingat pahalanya juga semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu di Al-Hikmah, di Jakarta dulu, alhamdulillah pernah mengajar SDIT, betapa beratnya. Apalagi kemudian seorang laki-laki mengajari anak Al-Quran yang baru keluar dari TK, kemudian masuk STT, luar biasa beratnya. Maka selamat teman-teman berjuang di SID Islamiyah, pahala menanti kalian ketika kemudian serius untuk mengajari anak-anak kita. Hari ini belum kita rasakan hasilnya, tetapi di kemudian hari, ketika mereka juga sudah kemudian beribadah, seluruh hasil ibadahnya itu, kita dapat kecipratan pahala insya Allah. Jadi bersabar ya, bersabar. Perjuangan. Dari mana kita dapatkan bahwa Ramadan mengajari kita untuk berjuang? Hikmah, itulah sebabnya kita disuruh berpuasa di siang hari, bukan malam hari. Kalau malam hari nggak ada perjuangannya. Kemudian waktu maghrib kita makan, kalau sudah sekarang sahur, lalu kemudian pagi hari buka, nggak ada perjuangannya karena tidur. Tetapi kalau sekarang di siang hari harus mengajar, harus bekerja dan seterusnya, disitulah ada unsur perjuangannya. Maka Ramadan mengajari kita untuk terus berjuang,
berjuang dan berjuang. Terakhir, ya Ramadan mengajari kita untuk selalu ada kebersamaan, kekompakan, dan persaudaraan. Kebersamaan, kekompakan, dan persaudaraan. Makanya alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu semua di sini. Ada unsur SD-nya, ada unsur SMP-nya, ada unsur yayasannya, ada unsur karyawannya. Alhamdulillah bisa bertemu. Ini artinya apa? Kebersamaan. Ramadan mengajari kita untuk kebersamaan. Begitu diumumkan bahwa telah terlihat hilal, maka semua besoknya harus kemudian sahur untuk kemudian memulai berpuasa hari pertama. Begitu hari ini diumumkan bahwa telah terlihat hilal untuk 1 Syawal, maka semua serempak, kompak semua melaksanakan sholat Idul Fitri keesokan harinya. Apa artinya? Kekompakan. Kekompakan. Dan ini saya kira di mana-mana dibutuhkan kekompakan. Baik itu di pemerintahan, ataupun di instansi pemerintah, ataupun di sekolah-sekolah Islam, sekolah Nasr, apa saja, itu butuh kekompakan. Keberhasilan itu bukan diukur dari kemampuan personal, tetapi kemampuan untuk kemudian bekerja sama, kompak, dan bersatu, dibangun di atas keimanan dan ukhuwah tadi. Insya Allah dengan begitu kita bisa merasakan Ramadan itu bukan ternyata semata untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah ritual, tetapi di balik itu ada substansi, ada hikmah yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Satu tadi, selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, mengajari kita untuk ikhlas, sehingga dari ikhlas itu muncul istiqomah, karena betul-betul patokannya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah bahwa kita diajar untuk disiplin, sehingga tidak boleh buka walaupun 5 menit sebelum maghrib, tidak boleh, tetap disiplin. Yang keempat adalah mengajari kita untuk terus menjadi pejuang sejati. Itulah hikmahnya mengapa kita diperintahkan berpuasa di siang hari bukan malam hari. Malam hari nggak ada unsur perjuangannya. Yang terakhir adalah kebersamaan, kekompakan, dan persatuan. Insya Allah itu saya kira substansi. Kemudian bahwa dari kesucian hati tadi dan dari substansi Ramadan yang kita dapatkan, inilah akan melahirkan nanti lapang dada, ya, lapang dada. Karena kalau kita kemudian bekerja sama atau sama-sama kerja, itu pasti ada yang kita tidak sukai. Pasti, di mana-mana. Tetapi di situ dibutuhkan lapang dada. Bahwa ini adalah saudara saya, saudara seiman saya. Walaupun tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan kekeluargaan. Tetapi insya Allah ini adalah bagian dari apa namanya, keimanan kita kepada Allah. Allah yang mempersaudarakan kita. Tidak ada hubungan. Tetapi pasti yang namanya orang beriman itu dianggap bersaudara karena bersama di dunia, bersama di surga. Itu ya. Mengapa disebut saudara, saudara hakiki, walaupun tidak ada hubungan nasab, karena dia bersaudara di dunia sekaligus bersaudara di akhirat. Kalau persaudaraan kita di dunia atas nasab, bisa jadi kita berpisah di akhirat. Tetapi kalau persaudaraan kita atas landasan iman, di dunia bersama, di akhirat juga bersama. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Bahwa pada saat itu orang-orang akan bermusuhan. Orang yang di dunia ini akrab, sangat akrab, teman akrab begitu ya. Apa sohib lah begitu, kalau bahasa Betawinya. Sohibnya luar biasa, kedekatannya luar biasa. Tetapi mereka akan saling bermusuhan di akhirat. Yang tidak bermusuh siapa? Illal muttaqin. Kecuali orang-orang bertakwa. Justru mereka akan bersaudara karena telah bersaudara dunia di atas landasan iman, maka di surga pun mereka akan dipersaudarakan. Kalaupun di antara kita mungkin masih ada sekat-sekat atau masih ada rasa dendam, rasa tidak suka, rasa iri, Allah juga akan hapuskan di surga kelak. Gak ada lagi rasa-rasa iri ya di akhirat. Gak ada. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surri mutaqabilin. Bahwa kami akan cabut rasa gil, rasa benci, rasa dendam, rasa iri hati yang ada dalam setiap orang itu, sehingga mereka akan bersaudara di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan melahirkan lapang dada. Saya ingin melanjutkan tadi terkait dengan ibadah tadi. Jadi saya ingin sampaikan kembali, jangan hanya melihat dari sisi ritualnya belaka, walaupun itu sangat penting karena itu sarana untuk mendapatkan substansi. Tetapi sekali lagi lihat dari sisi substansinya juga, seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa ada disiplin,
termasuk ketika kita berpuasa supaya kita merasakan ternyata bahwa orang yang lapar selama itu berat, maka akan memunculkan rasa empati kepada orang miskin, rasa sayang kepada fakir miskin, itu empati yang akan muncul dari diri kita. Nah, yang paling penting lagi adalah seluruh ibadah dalam Al-Quran itu Allah mengharapkan kita terjadinya perubahan karakter. Ya, substansi tadi masih kaitan substansi. Dari seluruh ibadah yang kita lakukan, intinya sebenarnya adalah terjadinya perubahan karakter itu. Itulah makna firman Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Arti takwa itu terjadi perubahan karakter. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukanlah kebajikan hanya menghadapkan wajah ke barat ataupun ke timur, tapi kebajikan itu ada unsur akidahnya, man amana billah. Yang kedua, ada unsur ritualnya, wa qamas shalah wa atuz zakat. Ada unsur muamalahnya, wal mufuna bi'adim idza hadu. Ada unsur sabarnya, was-sabr was-sabir fil basa'i wad-dharra'i hinal bas. Ada unsur-unsur lainnya. Di ujung ayat itu Allah sebutkan, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itu karakternya bagus semuanya. Nah, dari sisi mengajarnya bagus, dari sisi muamalahnya bagus, ibadah mahdhahnya juga bagus, sabarnya juga luar biasa, dan lain sebagainya. Semuanya bagus. Bukan hanya pro kepada ini, pro ke itu, enggak. Ya, bukan. Takwa itu adalah terjadinya perubahan karakter dari berbagai sisi. Sehingga dalam sebuah disebutkan bahwa kata Rasulullah, ana atqakum wa akhsyakum billah. Aku adalah orang yang paling bertakwa dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, karena Rasul itu dari sisi muamalahnya akhlaknya paling baik dan dari sisi ibadahnya paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi perubahan karakter. Nah, jangan hanya melihat ibadah itu dari sisi ritualnya. Tanpa ada perubahan karakter dan tidak memahami substansinya, maka ibadah itu menjadi hambar. Alhamdulillah, ya setelah ini maka kita akan semakin mendalami ibadah dan semakin mencari dari sisi substansi tadi. Saya ingin sampaikan beberapa poin ya terkait dengan substansi ini. Perhatikan salat. Ketika Allah merintahkan kita salat, jangan melihat ritualnya saja, tapi Allah katakan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang yang salatnya baik kelihatannya, tetapi masih tetap kemudian berdusta, masih tetap menipu, kemudian menzalimi orang, mencaci maki orang, menggibah orang. Nah, ini berarti salatnya tidak menjauhkan dia dari perbuatan keji dan mungkar. Substansinya dia tidak dapatkan. Perubahan karakternya dia kemudian tidak raih. Nah, ini bahaya. Jadi ibadah itu harus ada substansinya. Perhatikan juga terhadap orang yang sudah mengeluarkan zakat kemarin, zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, ada substansi yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Apa itu? Dalam surat At-Taubah 102 atau 103 ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Pungutlah sebagian harta mereka sebagai apa? Sebagai pembersih harta dan pembersih hati. Perhatikan, lagi-lagi ternyata zakat itu pembersih hati, pembersih harta. Jadi artinya apa? Jangan sampai kemudian hanya mengeluarkan zakat, tetapi tidak memahami perubahan karakter dari zakat itu. Apa pembersih hatinya? Orang yang sudah terbiasa mengeluarkan zakat, insya Allah tidak boleh cinta harta lagi. Orang yang mengeluarkan zakat itu tidak boleh tamak, tidak boleh rakus. Orang yang mengeluarkan zakat tidak boleh kikir dan bakhil. Itu kan perubahan karakter dan perubahan karakter. Dan semua karakter ini akan dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita hanya beribadah untuk kepentingan pribadi, ini berat. Tetapi ibadah itu harus mampu dirasakan hasilnya oleh orang lain. Sekali lagi saya ulangi, ibadah itu harus mampu dirasakan hasilnya oleh orang lain. Makanya insya Allah setelah ini teman-teman di SIT Islamiyah saling memaafkan, tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada iri hati, walaupun mungkin menurut kita saya selalu dikerjain, waduh saya marah banget. Sekarang saatnya untuk saling memaafkan, saling melepaskan, disebut dengan halal bihalal begitu ya. Halalkan
bahwa saya tidak dendam, saya tidak benci, kita memupuk ukhuwah. Karena memang ukhuwah itu harus diingat, itu bukan statis, tetapi dinamis. Poin berikutnya saya sampaikan adalah bahwa dari kesucian hati dan terjadinya perubahan karakter itulah insya Allah sebagai sumber ukhuwah itu. Kalau seandainya kita sudah ikhlas, kalau seandainya kita kemudian sudah tadi memahami bahwa ibadah itu perubahan karakter, maka disitulah akan muncul ukhuwah Islamiyah. Seperti yang diungkapkan oleh Hasan Al-Misri, kata beliau dalam sebuah ungkapannya, wa uridu bil ukhuwah an tarbital qulubu wal arwah biribatil aqidah. Yang saya maksudkan dengan ukhuwah, persaudaraan adalah terikatnya hati dan rohani dengan ikatan akidah. Coba perhatikan, dengan ikatan apa? Akidah. Wa uridu bil ukhuwah an tartabital qulub wal arwahu biribatil aqidah. Yang saya maksud dengan ukhuwah adalah terikatnya hati dan rohani dengan ikatan akidah. Dengan ikatan akidah. Ini yang paling penting. Jadi ikatan akidah. Sebab kalau seandainya kita melihat bukan ikatan akidah, maka bisa jadi kemudian kita akan menganggap bahwa Cina, Vietnam, Korea Utara adalah bersaudara. Berarti masuk surga mereka. Tapi bukan karena ikatan akidah. Dulu Amerika, kemudian Israel, atau sampai sekarang ya, Israel kelihatannya bersaudara, berarti dia baik dan masuk surga. Tapi kan bukan ikatan akidah. Yang kita ingin bangun persaudaraan ini adalah di atas bangunan akidah. Kata beliau berikutnya, wal aqidatu awsaqur rawabiti wa aghlaha. Akidah adalah sekokoh-kokoh ikatan dan semula-mulanya. Jadi itulah sebabnya Allah berfirman, innamal mu'minun, hanya saja orang beriman itu baru ukhuwah bersaudara. Bukan innama al-ukhuwah bil iman, enggak. Innamal mu'minuna ikhwah. Beriman dulu baru bisa bersaudara di antara mereka. Ukhuwah, kata beliau berikutnya, wal ukhuwatu ukhtul iman wat tafarruqu akhul kufur. Ukhuwah adalah saudaranya keimanan, sedangkan perpecahan adalah saudara kembarnya kekufuran. Itu pernyataan-pernyataan beliau yang perlu kita kemudian renungkan dan ini. Apalagi di tengah-tengah banyak yang kemudian ingin memusuhi Islam ini, memusuhi ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan setelah Ramadan ini ikatan hati kita semakin kuat sehingga pembelaan terhadap agama Allah juga semakin baik. Kata beliau, wa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Bahwa serigala atau hadis ya, serigala hanya akan memakan kambing yang terlepas sendirian. Jadi tidak boleh kemudian hasil Ramadan membuat kita semakin berjauhan, terpecah belah. Tetapi justru hasil Ramadan inilah yang membuat ikatan kita semakin kuat dan persaudaraan kita semakin kokoh. Karena serigala itu hanya akan memakan kambing yang terlepas sendirian. Kita akan dicaplok ketika kita kemudian tidak bersaudara dengan itu. Dalam hadis yang lain sebutkan, wal mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu kemudian seibarat sebuah bangunan yang satu mengokohkan yang lain. Perhatikan, ya namanya bangunan ada semennya, ada batu batanya. Kapan batu bata saja rusak, rapuh, maka semua bangunan lain bisa menjadi roboh. Nah, padahal cuma satu doang ini. Apalagi kalau seandainya kemudian ada dua, tiga orang, makanya mari bekerja sama. Toh yang kita bangun adalah kebaikan, toh yang kita bangun adalah masa depan akhirat kita semua. Nah, bagaimana supaya ukhuwah kuat? Ya, mungkin nanti coba dilihat dalam surat Al-Hujurat ya, Al-Hujurat di situ ada 8 poin. Saya bacakan saja. Satu adalah setiap kali kemudian ada masalah tabayun, cross check ya. Ya alladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in Dua, selalu melakukan islah. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu islah. Jangan ngompori, tapi melakukan islah. Damaikan kalau ada orang yang kemudian berselisih, yang tidak searah, yang tidak sejalan, yang tidak sepaham.
Yang ketiga, tidak boleh mengolok-olok. La yasrak qaumun min qaumin. Jangan biasakan pasca Ramadan ini mengolok kaum yang berada di atas jalan sunnah, ahlus sunnah wal jamaah, itu tidak boleh. Jangan mengolok-olok. Yang keempat, tidak boleh mencela dan mengejek. Kalau ada kekurangannya, jangan dicela, tetapi luruskan dan perbaiki. Yang kelima, tidak memberi gelar buruk. Nama-nama namanya sudah baik-baik, kemudian kita panggil dengan panggilan yang buruk, tidak boleh. Yang keenam, tidak boleh bersuudzon, berikan 1001 alasan. Bila ada kemudian teman-teman berhalangan, berikan 1001 alasan. Tidak boleh bersuudzon, karena suudzon itu adalah pintu masuknya setan untuk kemudian merusak persaudaraan kita. Yang ketujuh, tidak boleh memata-matai. Dan yang terakhir adalah tidak boleh menggibah. Itu saya kira di antara penopang yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Nah, kalau begitu insya Allah kekuatan ruhiyah kita sudah bagus karena kita suci di bulan Ramadan. Lalu kemudian yang kedua, kita sudah memahami bahwa dari ibadah yang kita lakukan bukan sekedar menjalankan perintah, tetapi ada substansi di balik itu, ada karakter yang kita ingin balik, di balik yang kita ingin bangun, di balik ibadah-ibadah itu, kemudian kita perkuat persaudaraan kita. Insya Allah dari situlah akan muncul keberkahan. Keberkahan. Hidup ini akan menjadi berkah. Karena setiap kali kita bertemu, bukannya bermusuhan, tetapi kemudian saling menasihati. Ketika kita bertemu, bukannya bermusuhan, tetapi saling tolong-menolong. Ketika kita bertemu, bukan bermusuhan, tapi saling mendukung dan mensupport. Ketika kita bertemu, bukan kemudian saling bermusuhan, tetapi bisa bekerja sama untuk membangun kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup jadi berkah dan insya Allah kita semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang penting kita sadari bersama, berkah ini. Berkah itu artinya apa? Jadi semua aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sekolah Islamiyah, Bapak pagi hari bertemu anak-anak, salam, wah sudah dapat pahala. Setelah itu mengajar, dapat pahala. Azan zuhur ke masjid, bertemu teman-teman lain berjamaah, dapat pahala lagi. Ada tausiah, kita dengarkan dengan baik, dapat pahala lagi. Kemudian kembali mengajar, dapat pahala lagi. Makan bersama, dapat pahala lagi. Sore hari setiap ketemu, assalamualaikum, dapat pahala. Kembali ke rumah, kemudian masuk ke rumah, assalamualaikum. Kemudian membuat makanan untuk pasangan dan suami kita atau istri kita, dapat pahala. Itulah hidup berkah. Walaupun umurnya pendek, tetapi karena tadi rasa-rasanya dimanapun dia berjalan, hatinya suci, dan dia ingin membangun kebersamaan, tidak memendang rasa dendam, maka hidupnya akan menjadi berkah insya Allah. Itu saya kira yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan silaturahim dan halal bihalal sid Islami ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terutama menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan dan sekaligus kita mampu keluar dari Ramadan dengan hati yang suci, takwa yang kita dapatkan, dan setelah itu kemudian kita memahami substansi dari setiap ibadah, artinya terjadi perubahan karakter, dan kemudian kita membangun ukhuwah karena kalau sudah kuat imannya, sudah kuat hatinya, itu biasanya melihat saudara seiman kita itu akan riang, senang, bahagia begitu ya, dan mampu bekerja sama setelah itu. Dan dari kerjasama itu dari persaudaraan yang kuat itu insya Allah itu menjadi sumber keberkahan ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairul jazaa pada Ustaz sebelah undur LC Hafiz yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Ini kalau kita catat tadi sampai 2 lembar materi Ustaz. Jadi mungkin nggak disimpulkan nih. Masing-masing udah pencatatan sendiri-sendiri gitu. Cuman mungkin ada beberapa teman-teman guru yang akan bertanya, Ustaz. Masih diperbolehkan Ustaz ya? Nah, silakan Fadl. Nah. Ya. Suasana lebaran. Halal bihalal. Ini di chat sudah masuk satu pertanyaan. Mungkin nanti yang lainnya kalau ingin bertanya langsung dipersilakan pada Ustadz gitu ya. Mungkin saya bacakan dulu yang di chat itu Ustadz ya. Jadi dari teman kita menanyakan bagaimana agar kekompakan tetap ada meskipun prinsip dan pandangan yang berbeda-beda Ustadz. Nah, mungkin nanti bisa jawab Ustadz. Ya. Memang sih bahwa kekompakan itu biasanya dilandasi oleh 2 hal. Ya, dilandasi oleh 2 faktor.
Satu adalah kesatuan pikiran, yang kedua adalah kesatuan hati. Jadi sumber kekompakan itu adalah ada dua tadi. Apa? Kesatuan pemikiran, dan yang kedua adalah kesatuan hati. Kalau hati kita suci semua, itu awal yang bagus. Tinggal satu lagi, kesatuan pemikiran. Pemikiran ya. Nah, saya kira di SIT Islamia ini, ya secara umum kan satu pemikiran lah insya Allah. Mau dibawa kemana STIT ini? Mau dibawa kemana SMPIT ini? Dan sudah ada mungkin di anggaran dasar, anggaran rumah tangganya seperti itu. Nah, tinggal yang perlu dibangun adalah kesatuan hati. Atau sebaliknya, bisa jadi kesatuan hati sudah ada, tinggal kemudian diurai untuk kemudian ada kesatuan pemikiran. Kesatuan pemikiran itu bisa dalam bentuk mungkin disepakati poin-poinnya apa saja. Dan dari situlah insya Allah akan terjadi kekompakan. Ya. Sebab bila salah satu di antara keduanya gaib tidak ada, maka akan susah. Kita masing-masing ahli ibadah, rajin beribadah, tetapi pemikirannya berbeda-beda. Ini ya, tidak akan terjadi kekompakan. Maka itulah sebabnya salah satu ulama besar di Mesir menyebutkan bahwa hal-hal yang kemudian kita sepakati, mari bekerja sama. Hal-hal yang kemudian kita tidak sepakati, terutama terkait dengan masa-masa ibadah tertentu, mari kita saling toleran. Itu pun itu bagian dari satu kesatuan pemikiran, karena sudah ada jalan keluarnya. Bahwa apa yang disepakati, mari bekerja sama. Apa yang kita tidak sepakati, mari kita toleransi. Itu juga adalah kesatuan pemikiran. Nah, kalau itu disepakati insya Allah, maka disitulah akan terjadi kekompakan. Ya, kekompakan. Dan saya kira secara umum, kita bisa kompak kok. Kan pikiran kita juga satu kok. Insya Allah, kiblat kita satu, Nabi kita satu, pedoman hidup kita satu, Tuhan yang disembah juga satu. Ya, insya Allah. Ya, mungkin kalau ada yang kecil-kecil riak-riaknya, itu harus dimusyawarahkan agar kemudian terjadi lagi kesatuan pemikiran. Sebelumnya kesatuan hati. Kira-kira begitu, wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Ini ada lagi Ustaz. Anda bacakan Ustaz. Yang kedua begini Ustaz. Bagaimana seharusnya peran dari seorang pemimpin untuk merekatkan ukhuwah Ustaz? Ya, mungkin di antaranya adalah pertemuan rutin ya. Pertemuan rutin untuk kita menggali apa maunya, apa mau saya, apa maunya ya. Yang kedua tahadau, mungkin ya dari pimpinan kalau bisa sesekali kemudian memberi hadiah kecil-kecilan, nah itu juga untuk merekatkan di antara mereka. Yang ketiga dari sisi selera juga penting untuk kemudian itu juga supaya tidak ada rasa curiga antara satu dengan yang lain, diperlakukan sama, kemudian betul-betul harus profesional. Nah, kalau itu dilakukan semua, insya Allah itu bagian dari mempersaudarakan dan mempersatukan orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya ya. Dan saya kira ya kalaupun ada riak-riaknya, sekali lagi kita harus lapang dada ya. Harus tadi sudah sampaikan bahwa walaupun mungkin rasa-rasanya ini ada kebijakan yang tidak, disitulah dibutuhkan dari yang dipimpin untuk berlapang dada. Toh di dunia ini adalah tempat ujian, dan tempat pembalasannya itu insya Allah adanya di akhirat, maka mari kita berlapang dada. Tidak semua yang kita inginkan bisa kemudian dipenuhi, dan tidak semua yang kita cintai kemudian menjadi baik. Bisa jadi dalam pandangan kita itu baik, tetapi itu boleh jadi buruk. Demikian juga Allah ketika menguji kita, dalam pandangan kita ini kok baik buruk banget, tetapi kata Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu, di balik itu ada kebaikannya. Boleh jadi kamu kemudian mencintai sesuatu, tapi itu buruk bagi kamu. Jadi dua-duanya ya, pemimpin dituntut untuk kemudian menerapkan keadilan, kemudian mengayomi, tetapi bawahan pun tentu bersuzon, dan kalau ada sesuatu tinggal dimusyawarahkan. Insya Allah. Allahu a'lam. Jazakallah Ustaz, luar biasa. Mungkin satu penanya lagi, teman-teman, Bapak Ibu guru yang mau langsung ya online, ini kan chat-chatan sudah. Nah, sekarang yang mau tanya langsung online kepada Ustaz Fadol, mungkin silahkan bisa buka mic-nya yang akan bertanya langsung kepada Ustaz di sebelah dulu. Dipersilahkan. Satu penanya lagi. Ada Bapak Ibu guru? Silakan langsung. Oke. Ini mungkin kaitan dengan ibadah sekarang Ustaz ya.
Karena kan kita selama 2 bulan ini kayaknya sudah di lockdown ya, sholat di rumah, kemudian juga taraweh di rumah, bahkan sholat id juga di rumah kan itu. Dan batas waktu kan kita belum tahu Ustaz, sampai kapan ini pemerintah akan buka kembali kan itu. Sementara banyak di kalangan teman-teman yang lain mengatakan pasar dibuka, mal dibuka, masjid ditutup. Apakah ada ini indikasi pemerintah akan berpihak kepada yang lain atau bagaimana? Ada yang beredar jangan samakan mal dengan masjid dan lain sebagainya kan gitu. Nah, terkadang bagi teman-teman yang sudah biasa untuk berinteraksi dengan masjid, kemudian harus sholat di rumah itu kayak ada sesuatu yang hilang gitu Ustaz. Nah, ini gimana biar bisa merasakan nikmatnya ibadah di rumah seraya nikmat ibadah di masjid gitu Ustaz? Iya, bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya sudah melewati proses keputusan ya, baik itu keputusan pemerintah, apalagi kita kemudian ada keputusan ulama gitu ya, keputusan ulama. Kalau ulama Arab Saudi, ulama di Mesir, kemudian ulama Maroko, bahkan MUI Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa lebih baik sholat di masjid di rumah apabila kemudian dalam bila mana termasuk dalam zona merah ya berbahaya. Lebih baik karena menjaga jiwa itu juga bagian dari agama. Itu harus ini ya. Jadi bukan sekedar menjaga agama, tetapi menjaga jiwa itu bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya disebut dengan maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat, syariat itu diturunkan oleh Allah di antaranya adalah hibzun nafs, menjaga jiwa. Nah, kalau kita sudah punya pemahaman seperti itu, maka insya Allah ketika kita salat di rumah sekalipun, dan kita yakini adalah bagian dari agama juga karena menjaga jiwa, apalagi sudah diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia, itu juga akan memberikan dampak positif dalam hati kita. Jadi ibadah di rumah biasa aja. Wah, kalau seandainya mau ke masjid tetapi dan itu kemudian dianggap zona aman, silakan saja, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Itu juga bagian dari ikhtiar kita semua. Jadi apa yang kita lakukan, mau sholat di rumah, mau sholat di masjid, selama itu semua berlandaskan dalil syariat dan betul-betul juga bagian dari menjaga jiwa dan menjaga diri kita, semuanya enak-enak saja, baik-baik saja, baik-baik saja. Jadi kalau mal dibuka kemudian ini, jangan ikut-ikutan. Tunggu perintah ulama berikutnya. Kata ulama, keluar semua dari rumah. Insya Allah baru kita keluar ya, karena kita dua ada pedomannya, ahli kesehatan dan ahli agama. Nah, ahli kesehatan mengatakan jangan keluar dulu. Ahli agama mengatakan jangan keluar dulu. Ya udah, kita ikuti ahli kesehatan dan ahli agama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya jikalau kamu tidak tahu. Insya Allah begitu kira-kira ya. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz, luar biasa nih. Jadi kita banyak mendapatkan ilmu pada kesempatan malam hari ini. Cuman karena waktu juga Ustaz yang membatasi kita, karena setelah ini ada acara silaturahmi dengan teman-teman guru dan karyawan gitu. Jadi mungkin nanti kita undang lagi kalau sudah tidak ada corona Ustaz, untuk hadir langsung di masjid kita Ustaz. Kayaknya lebih interaksi lebih enak langsung. Tatap muka langsung insyaallah. Seperti itu. Dep, Bapak Ibu guru sekalian, mungkin setelah ini kita akhiri dengan doa dulu. Setelah doa nanti mungkin kita jangan live dulu karena kita akan lanjutkan dengan silaturahmi internal kita. Jadi mungkin nanti Ustaz kalau mau meninggalkan ruangan Zoom kita dipersilahkan karena kita masih akan lanjut gitu. Untuk mengakhiri kegiatan pengajian kita malam hari ini mungkin akan dipimpin doa dulu oleh Ketua DKM kita. Kepada Ustadz Darkum dipersilakan Ustadz. Baik, teman-teman, para asatid, Ustadz Isbullah, Yayasan, dan lain-lain, kita tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemarin di tengah Ramadan, di tengah pandemi corona, itu merupakan salah satu cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita karena kesabaran kita. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa anquli syahadati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Amin. wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim innaka antat tawwabur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma salamatan fitin wa fiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma innaka ta'lamu an hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'wat wa ta'hadat ala nasrati syariatik fawathiqillahu marawitu taha wa adim hudaha wa ahdiha subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yahbu wasrah sudurha bi faidil imami bik wa zamili tawakkuli alaika ayyiha bimarifatik wa amtha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, jazakallah kepada Ustaz Darkum yang sudah membacakan doa mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga hikmah yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sikulohudu tadi dan ditutup dengan doa yang disampaikan oleh Pak Darkum bisa menjadikan hati-hati kita lebih terikat dalam rangka memperkuat tali ukhuwah Islamiyah di antara kita semua, karena hakikatnya kita adalah saudara. Oleh karena itu kita harus saling menguatkan, kita harus saling bekerja bersama-sama dalam rangka menghadapi kondisi yang luar biasa saat ini yang tidak menentu karena virus corona yang belum selesai juga di muka bumi Indonesia bahkan dunia. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah segera mengangkat penyakit ini sehingga kita bisa kembali normal melakukan aktivitas kita di sekolah seperti itu. Baik, untuk mengakhiri sesi pertama kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu kepada Ustaz Sikulohudu dan kita